Salam Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini kami sampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Iwan Setohang. Menara doa online diadakan setiap hari Rabu dan doa puasa online diadakan pada hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming Facebook dan YouTube Gion TV. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Pendaftaran kelas KOM 100, 200, dan 300 online angkatan baru telah dibuka. Pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto. Baptisan air diadakan pada tanggal 16 April 2022 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Baktisari nomor 8. Baptisan ini dilayani langsung oleh Bapak Gembala Pendeta Gede Widiada. Informasi pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto. Doa kesembuhan bulan April diadakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022. Dilayani oleh Pendeta Gede Widiada. Dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube Gion TV. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Mesbah keluarga setiap hari Jumat dapat diikuti melalui Facebook dan YouTube Gion TV pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Doa puasa bersama, terhitung tanggal 9 April sampai tanggal 30 April tahun 2022. Mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat Tuhan wilayah pelayanan GBI Gihon Rayon 12, untuk doa puasa bersama, dalam rangka, musim menuai sudah tiba. Dengan pokok doa, 1. Mengucap syukur buat karya penebusan dan kebangkitannya bulan Paskah. Gereja bangkit sebagai pemenang. 2. Penuaian jiwa yang terbesar, di era Pentakosta ketiga dan menyelesaikan amanat agung sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. 3. Berdoa bagi Indonesia, penuntasan COVID-19 dan penanganan resesi, serta damailah Indonesiaku. 4. Berdoa untuk percepatan penyelesaian renovasi gedung APT, Deter Pentekos Azusa Street Prayer Tower. Doa puasa dapat dilakukan mulai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, dan buka puasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Tetaplah bertekun dalam doa dan puasa. Pesan ini disampaikan oleh Pendeta Dr. Gede Widiada, Gembala Rayon 12. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Gion News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah-rumah masing-masing, ataupun di mana Bapak Ibu berada, mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur sebab Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Engkau menyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini, apapun keberadaan kami saat ini, dimanapun kami berada saat ini, di saat kami menyaksikan ibadah online ini, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menikmati kasih Tuhan dimanapun kami berada. Hadirat Tuhan nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami datang dengan segala kerinduan kami, kehausan kami akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memuaskan hasrat hati kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami memuji-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita hampiri Tuhan dengan pujian kita. Thank you Jesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan lagi pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu
hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah
Kau sangat baik, tak terselami dalamnya kasih-Mu, dalamnya cinta-Mu. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Bila kami renungkan kebaikan Tuhan, bila kami mengingat kembali kebaikan-Mu Tuhan, sungguh siapakah kami ini di hadapan-Mu? Sekalipun kami jauh dari Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau senantiasa ada bagi kami. Sekalipun kami mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan selalu baik. Tuhan selalu ada bagi kami. Sungguh Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Besar kasih setia-Mu, besar kebaikan-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh, hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Jesus, yes you are good, yes you are good, you are so good, you are so good, oh Lord. You are so good, Jesus, you are so you are good, you are so good, Jesus. Repete que te hará la voz. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Oh, tak pernah Dia meninggalkan perbuatan tangan-Nya, tak pernah Dia biarkan kita berjalan sendiri. Oh, ya la la ya la la ya la la ya la la ya sya la la la. Oh, ya la la ya sya la la la. Oh, inna la la ba la ba ya sya la la ba 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 la. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan lagi, inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
pengagungan kami Tuhan dari bangsa kami, biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan disenangkan lewat pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bagi kebaikan-Mu Tuhan, bagi karya-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan atas bangsa kami tidak pernah terlambat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Engkau yang memberkati bangsa kami, Engkau yang melindungi bangsa kami, Engkau yang menyinari bangsa kami dengan wajah-Mu, dan Engkau yang memberikan kasih karunia Tuhan bagi bangsa kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu atas Indonesia, dan damai sejahtera-Mu Tuhan, Tuhan curahkan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik yang daripada Tuhan turunlah atas bangsa kami, atas pemerintahan bangsa. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi bangsa kami Tuhan, bagi pemerintahan bangsa kami, sehingga pemerintahan bangsa kami dimampukan Tuhan untuk menangani segala persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini. Kau yang memberkati presiden kami Bapak Jokowi Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, dan seluruh jajaran yang ada di bangsa ini Tuhan. Berkat hikmat Tuhan, kemampuan, roh takut akan Tuhan menguasai hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka dimampukan mengatasi segala persoalan demi persoalan yang ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas negeri kami, keamanan, ketenteraman turunlah atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah bangsa kami Tuhan dengan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Segala bentuk hal-hal ancaman apapun yang akan mengancam stabilitas keamanan di bangsa kami mau hancurkan semuanya di dalam nama Yesus. Biarlah keamanan surga turun atas bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus. Bahkan hari-hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah pemulihan perekonomian di bangsa kami boleh dibangkitkan kembali. Ekonomi bangsa kami kembali pulih, ekonomi bangsa kami kembali bangkit Tuhan. Stabilitas keamanan bangsa kami terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati masyarakat Indonesia Tuhan. Biarlah kesejahteraan secara merata terjadi Tuhan atas Indonesia, atas masyarakat yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Berkati Tuhan Pak Niko dengan keempat wakilnya. Berkati hamba-Mu Bapak Gede Widiada dengan ketiga wakilnya. Hikmat urapan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Pakai lebih lagi mereka menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menuntaskan amanat agung-Mu terjadi. Membawa umat-Mu menjadi umat yang semakin layak di hadapan-Mu, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, biarlah urapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Berkati setiap firman yang disampaikan, biarlah ini berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah kebenaran bagi seluruh umat-Mu pada hari ini Tuhan. Mereka semuanya dibangkitkan, umat Tuhan dibangkitkan, umat Tuhan menjadi pelaku dan pelaksana firman Tuhan yang kuat. Semuanya bertumbuh penuh roh dan penuh dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
Engkau dengar Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Allah kami yang hidup. Mari umat Tuhan kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia Allah kita. Haleluya. Bernyanyi menari bagi Dia. Mari tepuk tangan sama-sama bagi Dia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku, dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan mata anak domba, satu suara menyatakan, hey, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari umat Tuhan dimanapun engkau berada, puji Dia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan Bapa, satu suara menyatakan, hey, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Hey, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini dilayani oleh Bapak Pendeta Hendrik Prianto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Shalom, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan damai sejahtera Allah, hari yang penuh dengan sukacita Allah. Nah, pagi hari ini saya ingin berbagi banyak hal kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sekarang masa-masa minggu-minggu Jumat Agung dan Paskah Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mati, menebus dosa-dosa kita, dan pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Saya percaya bahwa itu karena kasih Tuhan yang luar biasa sehingga Dia mengorbankan dirinya mati untuk dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu
Apa yang bisa kita lakukan ketika Allah sudah menebus setiap dosa-dosa kita? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita lihat sekarang di keadaan sekarang di akhir zaman ini, keadaan manusia di akhir zaman ini, kita melihat bahwa manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Kita melihat bahwa banyak orang yang menjadi hamba Tuhan. Kita melihat banyak orang yang tidak bisa mengekang dirinya, banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan oleh karena itu dia menjadi orang yang sudah menerima Tuhan, bahkan semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya percaya kita banyak hal yang mau kita bahas, bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Nah, tema khotbah saya pada hari ini adalah menyalibkan kedagingan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kita buka firman Tuhan di dalam Galatia yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Saya bacakan buat Bapak dan Ibu sekalian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Selanjutnya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah baca firman Tuhan di dalam Galatia ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita harus hidup di dalam roh. Artinya apa? Hidup yang dipimpin oleh roh Allah. Ya. Alkitab berkata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Nah, di akhir zaman ini bukan hanya orang Kristen, ya, saya percaya bahwa di akhir zaman ini kita tidak bisa sekedar untuk menjadi orang Kristen, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa sekedar percaya kepada Yesus, kita harus hidup dengan kuasa. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Karena dunia ini juga punya kuasa, setan juga punya kuasa, dosa pun ada kuasanya. Tetapi Yesus Kristus dengan Roh Kudusnya memberikan kita kuasa jauh lebih besar dari segalanya. Dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Itu yang harus kita pegang teguh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita bedah ini ayat satu demi satu, kita lihat ya di dalam Galatia 5 ayat ke-16 berkata seperti ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya apa? Meskipun kita beragama, meskipun kita mengatakan saya orang Kristen, meskipun kita orang percaya, meskipun kita aktif dalam kegiatan pelayanan, tetapi kalau kita tidak hidup di dalam roh, kita tidak akan punya kuasa dan hidup kita pasti akan seperti itu saja. Begitu saja. Ya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang beragama atau melayani tetapi tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, ujung-ujungnya cuma dua. Kalau enggak fanatik, ya munafik. Ya. Kalau kita mau jujur hari-hari ini, kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak muda ya yang enggak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat ada banyak orang-orang yang mengatakan dia beragama. Ada banyak yang mengatakan dia anak Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan saya melayani Tuhan. Tetapi dalam hidupnya, kehidupannya adalah sering menghakimi orang lain. Selalu menjadi sumber kegaduhan. Kenapa?
Karena agama tanpa kuasa ujung-ujungnya pasti akan menjadi kemunafikan, ya. Oleh sebab itu kita jelas melihat bahwa agama tanpa kuasa pasti ujung-ujungnya seperti itu terus. Pasti ujung-ujungnya mencari kegaduhan Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh sebab itu marilah kita hidup di dalam roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia 5 ayat 17 berkata seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi antara keinginan daging dan keinginan roh itu tidak pernah bisa sama, selalu bertentangan. Dikatakan karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebagai dasar bahwa kita punya kehendak itu pasti kehendak yang positif. Tetapi ketika kita menuruti keinginan daging, makanya dikatakan bahwa kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, ada banyak orang yang beragama tapi hidupnya dengan kedagingan. Contoh misalnya, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, motivasinya apa? Ada kalanya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, motivasinya supaya Tuhan memberkati kita berlipat kali ganda. Memang betul bahwa Tuhan memberikan janji bahwa ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan juga pasti memberikan yang terbaik buat kita. Itu memang janji Tuhan, ya. Tetapi kita harus melihat bahwa motivasinya ternyata nggak benar, ya. Apalagi misalnya kita melayani Tuhan, ya. Tapi ada motivasi yang isinya adalah kedagingan. Motivasi kita harus benar. Ya, kita berbuat yang benar. Ada banyak orang yang berbuat yang benar, tetapi harus diperhatikan apakah motivasinya benar atau belum benar. Ya, ada banyak orang di dalam pelayanan motivasinya keliru. Kenapa? Karena hidupnya di dalam daging. Ya, ingat baik-baik bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya, kita mau buat yang baik, justru kita melakukan yang jahat. Ya, nah di dalam Galatia 5 ayat ke-18 berkata, akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ya, artinya apa? Artinya kita harus memberi diri kita untuk dipimpin oleh roh. Ada banyak kita mengatakan, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Roh Kudus. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih memimpin diri kita sendiri. Kita tidak membiarkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita sudah memberi diri kita dipimpin oleh Roh, dipastikan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kita lanjutkan. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 ini, apakah itu ciri-ciri atau perbuatan daging seperti apakah itu? Ya, Galatia 5 ayat ke-19 berkata seperti ini. Perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Inilah yang dinamakan perbuatan daging. Kalau saya melihat Bapak Ibu sekalian bahwa kalau percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, itu bisa orang misalkan, oh ya itu pasti perbuatan daging. Tapi coba perhatikan baik-baik, kalau salah satunya misalnya iri hati, perselisihan, dan yang lebih kepentingan diri sendiri, kalau kita melihat bahwa ini hal-hal yang sepertinya masih di dalam hati, tapi berpikir seperti itu. Saya nggak suka lihat orang itu. Saya iri melihat dia kalau dia lebih baik daripada saya. Ini sudah perbuatan daging Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, perbuatan daging ini apa akibatnya? Firman Tuhan bilang seperti ini, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ya. Kalau saya hitung ini perbuatan daging ini ada 16, ya.
ada 16 banyak, tetapi di bagian yang terakhir ada dikatakan dan sebagainya. Berarti sebenarnya 16 dan lebih, tetapi yang jelas tertulis ada 16. Nah, dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Satu saja kita lakukan perbuatan daging, maka firman Tuhan mengatakan ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, jadi nggak peduli apakah orang itu sudah melayani, nggak peduli sudah berapa tahun dia menjadi orang Kristen, nggak peduli sudah berapa lama dia percaya kepada Tuhan, tetapi kalau hidupnya masih menuruti keinginan daging, maka dipastikan ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Mari kita lanjut. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Nah, ini baru kita berbicara tentang buah roh. Orang yang hidup di dalam roh, mau dipimpin oleh roh, pasti akan menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh, ya. Jadi buah roh itu apa? Ya, buah roh itu ialah yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian buah roh ini, ya, makanya dikatakan kenapa keinginan daging pasti bertentangan dengan keinginan roh. Saya ambil contoh salah satunya. Buah roh kasih. Kasih ini tidak mungkin dipersamakan atau dipersandingkan dengan orang yang iri hati. Nggak mungkin. Orang yang lagi amarah, nggak mungkin ada kasihnya. Orang yang punya kepentingan diri sendiri atau percideraan roh pemecah, nggak mungkin ada kasih. Sehingga kenapa dikatakan bahwa keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, dan keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Ya. Nah, Galatia 5 ayat ke-24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita mengatakan, kalau kita mendeklar bahwa kita ini adalah milik Kristus Yesus, artinya apa? Bahwa kita harus menyalibkan kedagingan kita. Kita harus menyalibkan kedagingan kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita matikan itu. Ya, mudah? Enggak, saya tahu ini enggak mudah. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, ada banyak orang yang bilang saya sudah menyalibkan kedagingan saya, tetapi ia masih hidup di dalam hawa nafsu. Itu berarti dia belum menyalibkan kedagingannya. Ya, kita lanjut. Galatia 5 ayat yang ke-25. Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya ulangi. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi bukan sekedar hidup oleh Roh saja, tetapi kita juga mau dipimpin oleh Roh. Ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kalau kita mengatakan saya ini sudah menerima Tuhan Yesus, saya sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan saya. Tapi di dalam action kita, di dalam tindakan kita tidak pernah melibatkan Roh Kudus. Kita tidak pernah membiarkan Roh Kudus yang memimpin seluruh kehidupan kita. Masih kita sendiri yang memimpin kehidupan kita. Berarti kita belum hidup di dalam Roh, kita belum hidup dipimpin oleh Roh. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita memulai hidup dengan Roh tetapi diakhiri dengan daging, ya. Hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Menurut saya itu bukan satu pilihan, tapi adalah suatu keharusan dan adalah perintah Tuhan. Ya, kenapa dikatakan bahwa itu satu keharusan? Kita harus hidup di dalam Roh dan dipimpin oleh Roh. Ya, kita lihat ciri-ciri orang yang hidup dalam Roh seperti apa. Ya, kita mau bedakan orang-orang yang hidup dalam Roh seperti apa. Ada ciri-cirinya. Yang pertama apa? Memikirkan hal-hal dari Roh. Ya, memikirkan hal-hal dari Roh. Jadi
Jangan sampai kita ada di urusan-urusan rohani tetapi pikiran kita ini masih kedagingan. Ya. Contohnya seperti apa? Kita berdoa supaya diberkati oleh Tuhan, kita aktif di gereja, takut Tuhan marah, ya. Kemudian kita bangun di pagi hari, kita berdoa. Niatnya apa? Supaya hari ini lancar. Terus kalau kita ada masalah, kita komplain sama Tuhan. Ya. Motivasinya ini harus dibenarkan. Motivasi yang benar seperti apa? Kalau kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita melayani Dia karena kita mengasihi Dia. Allah kita yang luar biasa. Kenapa? Karena Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Ya. Apa ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam roh? Yang kedua, bahasanya positif Bapak Ibu sekalian. Bahasanya positif, membangun, membawa damai, serta memuliakan Tuhan. Ya, ini bukti orang-orang yang sudah hidup dalam roh, bahasanya itu tidak bahasa yang negatif lagi, tidak negatif thinking lagi. Semua bahasanya bahasa yang positif, bahasa yang membangun, bahasa yang membuat orang ada damai sejahtera, serta bahasa yang memuliakan Tuhan. Itu ciri-ciri yang kedua, orang hidup dalam roh. Ciri yang ketiga, orang yang hidup dalam roh adalah tidak terikat dengan hukum yang mati, namun dengan roh yang menghidupkan. Ya, ini seperti apa sih maksudnya gitu ya? Orang yang hidup dalam daging maka terikat dengan hukum Taurat. Ya, contohnya dikatakan, ayo, ke gereja, kalau enggak kamu nanti dikutuk oleh Tuhan. Ya, alasannya sudah enggak benar ya. Terus ibu-ibu misalnya, ibu-ibu marah dengan suaminya. Ya, Pak, kalau kamu enggak berdoa Pak, pasti kamu banyak masalah nanti. Ya, kemudian anaknya misalnya kecelakaan. Nah itu pasti ya, kamu kecelakaan itu karena kamu melawan mama. Ya makanya Tuhan hajar. Apa betul seperti itu? Ya. Yusuf waktu dia difitnah oleh istri Potifar, ya, doa Yusuf enggak bilang sama Tuhan, hukumlah Potifar dengan istrinya. Enggak. Yusuf berdoa yang benar, yang baik. Yusuf tetap berdoa untuk apapun yang terjadi dalam hidupnya, itu adalah dalam rencana Allah. Tidak menyalahkan dan tidak meminta kepada Tuhan untuk menghukum istrinya Potifar, tidak menghukum Potifar Bapak Ibu sekalian. Apa ciri yang keempat? Ciri orang-orang yang hidup dalam roh yang keempat adalah selalu berjalan di dalam ketaatan dan kelemah lembutan. Ya, orang-orang yang berjalan di dalam roh, yang dipimpin oleh roh, ya, dia tidak akan berjalan di dalam kenikmatan, ya, bukan berjalan pada kesenangan, bukan mengejar apa yang dia anggap untung. Ya, orang yang dipimpin oleh roh selalu berjalan di dalam ketaatan dan kelemah lembutan. Ya, orang yang taat ini seperti apa? Apapun yang misalnya hamba Tuhan sampaikan, gembalanya sampaikan, apapun yang Tuhan sampaikan, walaupun belum terjadi, dia tetap taat. Ya, hidupnya lemah lembut. Ya. Nah saya nggak percaya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus orangnya kasar. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Saya nggak percaya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus terus sifatnya suka memaki, suka menyalahi orang, suka menghakimi orang lain, ya, suka memakai ayat untuk membenarkan dirinya. Bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ada yang mengatakan, ya Yesus kan pernah marah. Betul, Yesus pernah marah. Tapi Yesus marah itu ada maksudnya. Bukan seperti kita yang setiap kali orang salah, setiap kali orang yang gak sependapat dengan kita, setiap kali orang yang berbeda pandangan dengan kita langsung marah, kita langsung hakimi, ya, kita langsung kasari dia. Enggak seperti itu. Jadi ciri-ciri orang yang hidup dalam roh, dia selalu berjalan di dalam ketaatan dan kelemah lembutan. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah sekarang untuk kita bisa hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh, itu memang tidak otomatis Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama memang harus ada usaha dari kita untuk meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Maksudnya seperti apa? Ada proses di dalam kehidupan kita kalau kita mau hidup di dalam roh. Harus ada usaha di dalam kehidupan kita supaya ketika usaha itu kita lakukan untuk meninggalkan apa? Perbuatan-perbuatan daging kita, ya. Kita tidak mungkin hidup dalam roh kalau kita tidak mau meninggalkan perbuatan daging. Enggak mungkin. Kalau kita mau hidup di dalam roh, kita mau hidup dipimpin oleh roh, maka kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan
daging kita. Ya. Kemudian yang kedua, untuk kita hidup di dalam roh, kita harus merubah paradigma. Ya, kalau dikatakan sekarang kita adalah paradigma yang baru, apa artinya? Harus merubah paradigma dan mengendalikan segalanya menjadi mau dikendalikan. Loh, kok gitu? Ya, saya ulang ya. Harus merubah paradigma dari mengendalikan segalanya menjadi mau dikendalikan. Maksudnya adalah hidupku bukannya aku lagi. Ya. Pokoknya kalau saya selama ini yang mengendalikan hidup saya yang memutuskan apa yang baik dan yang benar. Setelah saya kenal Tuhan Yesus, setelah saya kenal dengan Roh Kudus, setelah saya menerima Roh Kudus di dalam kehidupan saya, di dalam hati saya, maka saya mau dikendalikan seluruhnya oleh Roh Kudus. Jadi kalau sebelumnya saya sendiri yang mengendalikan kehidupan saya, kalau saya mau hidup dalam roh, maka saya bersedia untuk dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, supaya kita hidup dalam roh, berani mematikan perbuatan daging. Ya. Bagaimana caranya, Pak? Yaitu dengan memberi kesempatan ya kepada Roh Kudus untuk mengatur hidup kita, ya. Ini kurang lebih sama. Jadi dengan kita memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk mengatur hidup kita, maka kedagingan kita akan disalibkan atau akan dimatikan. Ya, karena Roh Kudus adalah roh yang memiliki kuasa yang dahsyat, ya. Dan yang keempat, ya, untuk hidup dalam roh kita harus punya selalu termotivasi untuk mengeluarkan buah roh di dalam keseharian kita. Harus ada motivasi. Nah, saya katakan bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus memiliki motivasi untuk memberi semangat kepada diri kita, ya, untuk mengatakan kepada diri kita, engkau pasti bisa kok. Engkau pasti bisa menyalibkan kedaginganmu. Engkau pasti bisa berjalan bersama-sama dengan roh. Engkau pasti mau, engkau pasti bisa, ya. Nah, ketika kita sudah memotivasi diri kita, ya, maka saya percaya buah roh itu akan keluar dengan sendirinya. Akan ada kasih, akan ada sukacita dan sebagainya ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa hidup dalam roh? Nah, bagaimana Pak caranya supaya kita bisa hidup dalam roh? Hal-hal yang sederhana yang selama ini yang saya percaya kita semua sudah lakukan, tapi kadang-kadang kita enggak konsisten melakukannya. Kadang-kadang kita sering bolong-bolong, kadang-kadang kita sering lupa melakukannya. Apa itu? Yang pertama, ya, yang membuat kita bisa hidup dalam roh yang pertama adalah berdoa. Ya. Apakah kita rajin gak berdoa? Waktu kita bangun di pagi hari, kita cari Tuhan gak? Kita doa gak sama Tuhan? Kita saat teduh gak? Terus di siang hari, sore dan malam hari, apakah jangan-jangan cuma pagi aja cari Tuhan? Jangan-jangan cuma pagi aja kita berdoa. Tetapi ketika mulai siang, sore, dan malam kita sudah mulai melupakan Tuhan? Enggak. Libatkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Apalagi supaya kita bisa hidup dalam roh. Baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Buka, baca, dan renungkan. Ya. Nah, ketika kita baca firman Tuhan, firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah. Ayat-ayat firman Tuhan akan berbicara kepada kita. Ya. Apalagi supaya kita bisa hidup di dalam roh, memuji dan memuliakan Tuhan serta bersaksi. Nah, kadang-kadang kalau kita yang bisa menyanyi gitu ya, kalau kita bisa suara kita nggak fales begitu, kita silakan aja memuji menyembah Tuhan. Tapi seandainya pun fales, ya nggak apa-apa, nyanyi aja, ya, puji Dia, muliakan Tuhan, ya. Tapi kalaupun nggak bisa Pak, udah nggak apa-apa, putar lagu-lagu rohani. Waktu kita mendengar lagu rohani, hati kita akan dipenuhi dengan urapan Allah. Hati kita akan penuh dengan damai sejahteranya, penuh dengan sukacita. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, memuji dan memuliakan Tuhan, waktunya kita bersaksi. Ya. Nah, kalau kita bersaksi seperti apa? Ya, bisa dengan perkataan. Aku mau bersaksi, tadi aku mendapat pertolongan dari Tuhan. Itu bisa melalui perkataan kita, melalui kesaksian-kesaksian yang kita ucapkan. Tetapi lebih baik lagi ketika orang melihat kesaksian hidup kita, melalui sikap kita, melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mereka bisa melihat bukan hanya melalui kita ucapan saja, tapi melalui sikap kita, perkataan, melalui tindakan kita. Mereka bisa melihat bahwa ini orang sudah hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, ya. Kemudian apalagi kalau untuk supaya kita bisa hidup di dalam roh, kita selalu mengoreksi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya hidup kita berpadanan dengan Kristus. Ada berapa banyak kita di dalam kehidupan kita, kita belajar untuk melihat, mengevaluasi, aku salahnya di mana ya? Aku apa ya yang belum aku lakukan? Perkataanku masih salahkah? Perkataan aku masih menyakiti hati orangkah? Sikapku membuat orang sedihkah? Membuat orang marahkah? Apakah kita sudah mau nggak kita mengkoreksi diri kita? Tapi kadang-kadang kita lebih sering kita mengkoreksi orang lain, lebih sering kita menghakimi orang lain. Enggak. Kalau kita untuk bisa hidup dalam roh, kita bersedia untuk mengoreksi diri kita sendiri. Selanjutnya apa? Supaya kita bisa hidup dalam roh, ketika kita sudah mengoreksi diri kita, ketika kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, kita bersaksi, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, waktunya kita memenangkan banyak jiwa. Nah, memenangkan banyak jiwa dengan seperti apa? Tentu dengan cara-cara yang Tuhan izinkan, tentu dengan cara-cara yang alkitabiah. Ya, jangan sampai kita mengabarkan Injil tapi dengan cara yang menghina. Enggak boleh Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita mengabarkan Injil tapi dengan memaksakan kehendak. Ya. Kita menolong orang lain, kita memberkati orang lain, ya. Kita memberikan sumbangan kepada orang lain. Kita memberikan makanan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tapi jangan ada syarat, ya. Saya berikan kamu makanan ini, saya berikan kamu uang, tapi dengan syarat ya, kamu harus dibaptis. Oh, enggak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus juga enggak mau seperti itu. Bukan ada iming-iming ya. Kalau kita mengasihi orang, kasihilah dia dengan tulus hati. Bukan ada niat di balik itu. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk kita ya untuk menjelekkan agama orang lain. Enggak pernah Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan pernah kita menghina pandangan orang lain, ya. Supaya apa? Supaya orang itu percaya kepada pandangan kita. Oh, kita enggak boleh seperti itu, ya. Mari kita pelajari lagi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa amanat agungnya kepada kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya ketika kita sudah mulai belajar dipimpin oleh roh, ya. Kita belajar hidup di dalam roh, maka saya percaya ketika Roh Kudus yang ada dalam hati kita, ya, kita percayakan Dia untuk memimpin seluruh kehidupan kita. Saya percaya kita sudah menyalibkan kedagingan kita. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian di pagi hari ini. Saya percaya dengan kekuatan kita pasti tidak sanggup. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya hidup kita akan penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini yang paling penting, penguasaan diri Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita hidup di dalam roh, kita bisa menguasai diri kita dengan baik. Kalau kita bisa menguasai diri kita dengan baik, maka saya percaya kita sudah menyalibkan kedagingan kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kalau masih ada dalam kehidupan kami melakukan kedagingan-kedagingan kami Tuhan, kami belum melakukan apa yang Kau inginkan Bapa. Kami belum kelihatan buah roh kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan mulai dari hari ini Tuhan, kami mau hidup di dalam roh Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan itu dengan sungguh-sungguh Bapa, ketika kami menyatakan bahwa kami adalah milik Kristus Bapa, maka kami telah menyalibkan kedagingan kami dengan segala hawa nafsu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa Bapa untuk setiap jemaat, untuk setiap pemirsa, untuk yang mendengarkan ibadah
online ini Tuhan. Kami hamba berdoa Tuhan, biarlah ketika mereka masih bergumul dalam kehidupan mereka tentang kedagingan ini, hamba berdoa, berikan mereka kemampuan Bapa, berikan mereka kekuatan, berikan mereka Roh Kudus-Mu itu Tuhan. Dan ingatkan terus Bapa setiap kami Tuhan, agar dalam kehidupan kami Tuhan, kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, kami semua bisa menyalipkan kedagingan kami Tuhan, dan kami hidup di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, kami berjalan di dalam Roh Kudus-Mu dan kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, hamba berdoa Bapa, biar setiap pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan, pergumulan-pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau jawab Bapa, Kau berikan solusi yang terbaik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita terima berkat, kita angkat tangan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus memberkati kita mulai dari hari ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permai. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Ku bawa